Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM M2402160 kelas 3C Kesehatan Masyarakat. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai review jurnal toksikologi lingkungan yang berjudul Paparan Merkuri Hg pada masyarakat sekitar tambang emas tradisional dan dampaknya terhadap kesehatan. Adapun yang pertama yaitu review jurnal. Jurnal ini merupakan studi toksikologi lingkungan yang menyoroti dampak penggunaan merkuri dalam aktivitas pertambangan emas skala kecil atau PESK terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Di Indonesia, praktik ini masih banyak ditemukan terutama di daerah pedesaan dan pegunungan, di mana masyarakat menggunakan merkuri untuk proses amalgamasi emas karena murah dan mudah digunakan. Penelitian ini menyoroti berbagai merkuri yang digunakan dalam proses tersebut mencari udara, tanah, dan air, lalu masuk ke rantai makanan dan akhirnya terakumulasi dalam tubuh manusia. Studi ini menilai kadar merkuri dalam tubuh manusia melalui biomarker biologis atau rambut dan urin, serta mengkaji dampak terhadap fungsi ginjal dan sistem saraf. Yang kedua, sumber jurnal dan tahun, yaitu sumbernya dari Jurnal Toksikologi Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat tahun 2024. Yang ketiga, penulis yang pertama Dr. Nurul Hidayah MSc, yang kedua Dr. Ahmad Fauzi MNFV SC. Yang keempat, tujuan penelitian yang berisi yang pertama, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat paparan merkuri pada masyarakat yang tinggal di sekitar tambang emas tradisional. Yang kedua, penilaian dampak paparan tersebut terhadap fungsi ginjal dan sistem saraf. Yang ketiga, pemberian rekomendasi untuk mengendalikan risiko kesehatan akibat paparan merkuri. Yang kelima yaitu metode penelitian yang berisi jenis penelitian, deskriptif, analitik dengan pendekatan cross-seksional. Selanjutnya lokasi di desa tambang emas tradisional di Sulawesi Tengah. Adapun polusi, masyarakat dewasa 8 tahun yang tinggal dalam radius 1 km dari lokasi tambang. Selanjutnya sampel 60 responden dipilih secara persuasif. Adapun instrumen yang berisi kuesioner untuk data demografi dan riwayat paparan. Selanjutnya pemeriksaan laboratorium untuk kadar merkuri dan rambut dan urin, yaitu tes fungsi ginjal atau urin kreatinin, dan uji neurologis atau koordinasi motorik atau tremor. Yang keenam, variabel dan definisi operasional. Ketujuh, analisis data. Yang pertama, uji statistik yang berisi chi-square untuk melihat hubungan antara paparan dan gejala. Yang kedua, regresi logistik untuk mengukur kekuatan hubungan atau OR. Poin kedua yaitu hasil yang berisi yang pertama 70% responden memiliki kadar merkuri di atas ambang batas. Yang kedua 45% mengalami gangguan fungsi ginjal. Yang ketiga 38% menunjukkan gejala neurologis. Selanjutnya paparan merkuri tinggi meningkatkan resiko gangguan ginjal 3,2 kali lipat atau OR sama dengan 3,2 CI 95%. Yang kedelapan yaitu kelemahan penelitian yang berisi yang pertama, desain cross-seksional tidak dapat membuktikan hubungan sebab akibat secara langsung. Yang kedua, tidak mempertimbangkan faktor kelainan seperti konsumsi ikan lokal yang juga bisa menjadi sumber merkuri. Yang ketiga, menggunakan kuesioner untuk gejala neurologis bersifat subjektif dan bisa bias. Yang keempat, tidak dilakukan pengukuran kadar merkuri di lingkungan atau tanah, air, udara. Yang kesembilan yaitu kelebihan penelitian yang berisi yang pertama menggunakan biomarker biologis atau rambut dan urin yang objektif dan akurat. Yang kedua, fokus pada populasi rentang yang sering terabaikan dalam kebijakan kesehatan. Yang ketiga, memberikan data lokal dan relevan untuk inversi berbasis bukti. Yang keempat, menyediakan dasar ilmiah untuk advokasi pengurangan penggunaan merkuri di sektor informal.
Baik, itu saja video dari saya mengenai review jurnal toksikologi lingkungan. Mohon kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.